Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Putra dan Muhammad Arif Rahman. di sini kita akan membahas tema 2 yaitu tentang mengimplementasikan iceberg effect pada bidang bisnis menganalisis dua jurnal ilmiah dari Khadim et al dan Mensori et al. Selanjutnya Jadi slide kedua. selanjutnya konsep dasar. Konsep dasar iceberg effect adalah metafora yang menggambarkan bahwa bagian terbesar dari suatu fenomena tersembunyi di bawah permukaan. Dalam bisnis, ini berarti biaya dan risiko yang tidak terlihat jauh lebih besar dari yang tampak. Dua jurnal ini menggunakan analogi tersebut. Jurnal pertama pada biaya kualitas tersembunyi, jurnal kedua pada potensi teknologi BIM yang belum termanfaat. Selanjutnya slide ketiga yaitu adalah iceberg Chilki. Jurnal pertama mengungkapkan iceberg effect dalam cost of quality yang terlihat di permukaan seperti reward dan biaya inspeksi hanya menyentuh 2,34% dari biaya proyek. Namun di bawah hidden Bawahnya fuel failure cost seperti keterlambatan penurunan produktivitas dan kerugian reputasi mencapai 8,59%. atau 3,67 kali lebih besar. Selanjutnya slide keempat. Slide keempat, iceberg BIM. Jurnal kedua menerapkan iceberg effect pada implementasi BIM. Kebanyakan perusahaan hanya memanfaatkan initial BIM seperti visual 3D dan clash defection. Padahal potensi yang jauh lebih besar, yakni kolaboratif BIM, integratif BIM, dan life cycle BIM masih terabaikan dan belum digali. Selanjutnya slide kelima, perbandingan. Secara komparatif, jurnal pertama menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengukuran biaya, sementara jurnal kedua menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis maturitas. Kedua sama-sama membuktikan bahwa potensi dan kerugian terbesar selalu tersembunyi di bawah permukaan. Selanjutnya slide ke-6. Model PAF. Jurnal pertama menggunakan model PAF, Prevention, Appraisal, and Failure. Hasilnya mengejutkan. Hidden failure cost mendominasi 67% dari total cost of quality. Sementara prevention hanya 12% dan appraisal hanya 2%. Total rata-rata COQ seluruh proyek mencapai 12,76% dari biaya proyek. Oke, selanjutnya slide ke-7, model maturisasi BIM. Jurnal kedua menggunakan 3 tahapan maturitas BIM: objective based modeling, model based collaboration, dan network based integration. Studi kasus pada company X menunjukkan perusahaan tersebut baru optimal di tahap pertama, sementara tahap kedua konstruksi operasional dan pemeliharaan masih sangat minim pemanfaatan BIM. Selanjutnya slide 8. Hambatan. Ada dua kelompok hambatan untuk pengelolaan hidden failure cost. Kurangnya kesadaran manajemen, sistem akuntansi tradisional, minimnya tenaga QA or QC, dan resistensi budaya. Untuk realisasi potensi BIM, keterbatasan kompetensi SDM, resistensi perubahan, hambatan ilegal, dan modal kontrak tradisional yang tidak mendukung kolaborasi. Selanjutnya slide ke-9. Rekomendasi dari jurnal pertama, terapkan sistem Chilki kompensif dengan model PAV, investasikan pada biaya pencegahan, integrasi value engineering, dan lakukan pelatihan rutin. Dari jurnal kedua, kembangkan BIM secara bertahap, bangun kontrak kolaboratif, kembangkan kemitraan rantai pasok jangka panjang, dan gunakan framework BIM implementation status. Selanjutnya slide terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kedua jurnal membuktikan bahwa bagian terbesar nilai dan kerugian bisnis selalu tersembunyi di bawah permukaan. Mengabaikannya beresiko pada pemborosan sumber daya dan penurunan daya saing. Solusi kuncinya adalah kesadaran penuh, sistem manajemen komprehensif, dan transformasi budaya menuju kolaborasi dan integral. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Putra dan Muhammad Arif Rahman. Kami akan mempresentasikan kajian literatur tentang analisis keselamatan sistem industri dari 2 paper ilmiah. Slide kedua. Pembahasan mencakup pengertian, pendapat ahli, studi kasus, identifikasi masalah, penanggulangan, solusi tim, dan syarat penelitian. Slide ketiga, pengertian paper 1. Paper pertama membahas domino effect di area parkir truk bahan bakar, fenomena kecelakaan berantai akibat kedekatan tangki. 3 metode digunakan: Dempster, Safer, Temporary teori untuk menangani ketidakpastian, Bayesian network untuk pemodelan
probabilistik dan multi-agent method untuk simulasi dinamis penyebaran domino secara real time. Slide keempat, pengertian paper 2. Paper 2 membahas komponen fault trees, metode analisis kenalan modular per komponen yang menggantikan FTA klasik yang bersifat monolitik. CFT menggunakan strategi divide and conquer sehingga analisis bisa dibagi antar tim secara terstruktur. Selanjutnya slide kelima, pendapat ahli. Nyatakan Pendapat ahli. Mukhadas et al. Menyatakan metode konvensional tidak mampu menangani dinamika domino effect dan pendekatan hybrid DST-BN terbukti lebih efektif, sementara Hovig et al. Menegaskan CFT unggul dalam reproduksi komplikasi dan deteksi sistematik fault dibanding FTA klasik. Selanjutnya slide ke-6. Keenam, case study paper 1, studi kasus dilakukan di area parkir truk bahan bakar berskala besar. Metode hybrid DST BN, persamaan empiris dan simulasi multi-agent berhasil mengkuantifikasi resiko domino dan mengidentifikasi strategi mitigasi yang optimal. Selanjutnya slide ke-7, case study. Case study paper 2, dua sistem diuji, situation display system dan crosslink. Redundansi sistem hasilnya FTA klasik menghasilkan pohon yang sangat kompleks, sedangkan CFT menyederhanakan analisis hanya ke komponen switch tanpa kehilangan akurasi logika. Selanjutnya slide ke-8. Identifikasi masalah. Paper 1 menghadapi 4 masalah: risiko kedekatan tangki, keterbatasan metode konvensional, ketidakpastian data, dan sulitnya permodelan dinamis. Paper 2 menghadapi 4 masalah: kompleksitas FTA, tidak ada divide and conquer, systematic faults sulit terdeteksi, dan konflik dengan kebutuhan sertifikasi. Slide ke-9, penanggulangan. Paper 1 ditanggulangi dengan hybrid DST-BN, simulasi multi-agent, pemodelan empiris, dan identifikasi barrier optimal. Paper 2 ditanggulangi dengan adopsi CFT modular, komunikasi interface antar tim, dan integrasi CFT ke FTA klasik untuk sertifikasi. Selanjutnya slide terakhir. Solusi tim merumuskan 3 solusi framework reintegrasi CFT dan DST-BN dalam 4 tahap analisis: redesign layout area parkir dengan dike wall dan deteksi dini otomatis, serta pembaruan model Bayesian secara berkala dengan data operasional aktual. Slide ke-11. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saran. Udah, selanjutnya slide ke-11. Penelitian ke depan perlu fokus pada validasi model di berbagai konteks, integrasi faktor manusia, monitoring IoT, real-time, konversi otomatis CFT ke FTA klasik, dan kombinasi CFT dengan dynamic fault tree. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.